Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi alladhi ya'li darajatihim fil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim فيرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal selesai kita membahas 7 sifat. Wa hadhihi sifatu sab'atu wa hiya al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu tusamma sifatil ma'ani. Maka 7 sifat yang sudah kita bahas, dari sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam, jumlahnya 7, itu disebut sifat ma'ani. Wahia, sifat ma'ani itu apa? Sifat ma'ani adalah sifatun wujudiyatun bihaitsu la kushifa anil hijab la ru'iyat au sumi'at. Sifat wujudi atau sifat ma'ani itu adalah sifat yang apabila kita dibukakan hijab oleh Allah, kita akan bisa melihat sifat-sifat itu ada pada dirinya Allah. Ini sifat yang derajatnya sampai bisa dilihat atau didengar, maka disebut sifat ma'ani. Kenapa kok ma'ani? Artinya sifat itu punya makna. Kalau kita lihat menunjukkan pada sesuatu. Kayak ginilah, ini ada, ini meja ada,
Ini bangunan ada, ini jam ada. Kenapa kok namanya jadi beda-beda? Yang menunjukkannya apa? Ini disebut meja, ini jam, apa? Hah? Penampakannya. Maka yang kamu bisa lihat pada dirinya masing-masing ini namanya sifat ma'ani. Ini bundernya, putihnya, kotaknya, coklatnya, disebut sifat ma'ani. Jadi ketika kamu melihat sifat-sifat itu, kamu bisa membedakan wujud yang satu dengan wujud yang lain karena adanya ma'aninya, gitu loh. Allah juga pada zatnya Allah ada sifat ma'ani, hingga kalau dibuka hijab kita akan tahu ini loh Allah, gitu loh, dengan melihat sifat-sifat tersebut. Jadi pada zatnya Allah itu nanti kalau kita bahas ada 4 macam sifat. Yang pertama namanya sifat nafsiyah, udah kita bahas tuh. Yang kedua namanya sifat salbiyah, udah kita bahas. Yang ini namanya sifat ma'ani. Yang berikutnya kita akan bahas namanya sifat maknawiyah. Nah, tiap-tiap sifat itu menunjukkan perkara yang berbeda-beda, gitu loh. Jadi kalau kamu ngapalin 20 sifat nih, wujud, qidam, baqo, sampai mutakaliman kamu hafal, tapi kamu nggak tahu mana yang nafsiyah, mana yang salbiyah, mana yang ma'ani, sama aja kamu belum kenal Allah, gitu loh. Kamu bisa kenal yang namanya pohon. Kamu kenal yang namanya pohon itu karena kamu kenal mana yang disebut batangnya, mana daunnya, mana rantingnya, mana akarnya, mana buahnya. Ketika kamu bisa membedakan itu semua, kamu tahu ini loh yang namanya pohon. Kalau kamu kenal pohon tapi nggak tahu mana daun, mana batang, mana ranting, mana bunga, mana akar, kamu nggak kenal pohon namanya. Jadi pada zatnya Allah kita juga wajib tahu namanya macamnya sifat. Dia ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada makna. Yang 4 ini menunjukkan keadaan yang berbeda-beda. Nafsiyah menunjukkan kepada dirinya Allah. Salbiyah menunjuk kepada kesucian Allah. Ma'ani menunjuk kepada wujudiyahnya Allah. Maknawiyah menunjukkan kepada nanti kelazimannya sifat ma'ani. Wadhi wahadi sab'atun tulazimu sab'atallati tusamma ma'nawiyah wa ya umurul i'tibariyah. Maka 7 sifat ini yang akan kita bahas berikutnya adalah sifat yang lazim. Yang disebut sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah keadaan yang mengikuti sifat ma'ani. Keadaan yang mengikuti sifat ma'ani namanya sifat maknawiyah. Jadi musonef memasukkan maknawiyah sebagai kelompok sifat. Apa yang pertama? Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiran. Wajib pada zatnya Allah itu terdapat sifat qadiran, yang berkuasa. Kalau kudrat
Kalau kudrat apa? Kudrat, kuasa. Kalau qadiron yang berkuasa. Beda nih. Berkuasa dengan yang berkuasa. Nanti kita jelaskan. Fal kauniyatul madhkuratu sifatun thabitatun fi nafsiha qaimatun bidzati lazimatun lil qudrat. Maka adapun keadaan Allah yang kuasa tersebut adalah suatu sifat yang tetap pada dirinya Allah, yang berdiri pada zatnya Allah, yang sifat itu lazim dengan sifat kudrat, bergandengan dengan sifat kudrat, nggak bisa dipisahkan dengan sifat kudrat. Tiap-tiap ada qadiron pasti ada kudrat. Fa makna kaunihi qadiran huwa qiyamul qudrati bidzatihi ta'ala wa laysa hunaka sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrati bidzati thabitatun fil khariji dzihni. Maka sifat qadiran ini bukan seperti sifat ma'ani yang bisa dilihat. Beda nih. Sifat qadiron itu keadaan yang difahami karena adanya sifat kudrat. Ketika ada sifat kudrat, maka akal yang sehat akan menemukan pasti pada dirinya ada pula sifat qadiron, gitu loh. Ini yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti pendapatnya Imam As-Sanusi radhiyallahu an. Jadi qadiron itu adalah sifat yang bergandengan atau berkaitan dengan adanya sifat kudrat. Sama aja begini. Kalau ada orang yang bertopi, ada orang yang bertopi, itu dia disebut yang bertopi kenapa? Karena pada dirinya ada topi. Kalau pada dirinya nggak ada topi, bisa nggak disebut yang bertopi? Bisa nggak? Nggak bisa. Disebut orang yang duduk, kenapa? Karena keadaannya ada sifat duduk. Orang yang bersepatu, kenapa? Kalau enggak bisa. Nah, sama dengan ini. Allah disebut qadiron, yang berkuasa. Kenapa? Karena punya sifat kuasa, gitu loh. Kalau enggak ada sifat kuasa, enggak bisa disebut yang berkuasa, enggak bisa. Jadi sebutan yang berkuasa itu karena adanya sifat kuasa. Jadi dua sifat ini menurut akal. Ini keputusan akal. Di Quran sifat kudrat nggak ada. Di hadis nggak ada. Tapi kita wajib iman. Kenapa? Karena akal kamu harus sehat. Akal itu apa sih? Alat intelijensi. Apa itu? Untuk apa? Intelijen itu apa sih? Cerdasan. Jadi kalau kamu kok nggak bisa memahami ini, berarti kamu nggak cerdas akalnya, gitu loh. Nah, di antara orang-orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah, mereka menolak sifat-sifat ini. Kenapa? Di Quran gak ada katanya. Ya walaupun di Quran gak ada, kan kamu punya akal. Masa bisa Allah disebut qadiron tapi gak bersifat kudrat? Allah bersifat alim, ada orang disebut ini orang alim. Kenapa? Karena punya ilmu. Kalau nggak ada ilmunya,
ini alim tapi nggak ada ilmunya, bisa? Hah? Karena keduanya bergandengan, lazim, berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Kalau ada orang disebut alim, pasti karena ada sifat ilmu. Itulah pendapat ahlu sunnah, gitu loh. Maka walaupun di Quran nggak disebutkan, tapi akal orang yang sehat akan mengatakan wajib pada dirinya Allah ada sifat kudrat, gitu loh. Karena bergandengan adanya sifat qadiron. Nyambung. Gitu. Jadi kenapa kok dibahas lagi, kan sudah ada kudrat, kenapa kok ada qadiron? Karena keduanya ini lazim, nggak bisa dipisahkan. Lah qadiron disebut di Quran, maka kuat. Jadi sifat Allah nggak bisa ditolak. Tapi kudrat nggak disebut, maka banyak orang yang menolaknya. Lebih orang yang berakal sehat, karena adanya sifat qadiron, akal juga menetapkan pada Allah pasti ada sifat qudrat. Gambarannya tadi begitu. Lah, orang-orang yang di luar ahli sunnah menolak sifat-sifat ini hanya karena tidak disebut dalam Al-Quran. Makanya ilmu tauhid itu kita menggunakan dua macam dalil. Apa? Yang pertama dalil akli, yang kedua dalil syar'i, gitu. Enggak semuanya pakai dalil syar'i. Akalnya harus jalan, syariatnya juga harus jalan. Kalau enggak gimana? Nanti terpaku kepada tulisan. Kalau enggak ada tulisannya enggak saya imani. Terus gunanya akal buat apa? Kalau semuanya harus pakai tulisan. Kan akal kamu suruh cerdas, akal kamu disuruh pinter. Kok bisa akalnya enggak bisa menemukan ini? Gitu loh. Ya. Terus waziduhu kaunu ajizan. Lawannya apa? Ya Allah itu mustahil ajizan. Lawannya kudrat ajzun. Lawannya kuasa apa? Lemah. Berarti Allah itu mustahil zatnya disebut zat yang lemah. Ada orang disebut zatnya zat yang lemah. Kenapa? Karena punya sifat lemah, maka zatnya disebut zat yang lemah. Allah mustahil disebut zat yang lemah karena Allah tidak bersifat lemah, tapi bersifat qudrat, maka lazim dengan qadiron. Wa dalilu ala dzalika, apa dalilnya kalau Allah itu qadiron? Ai thubuti kaunihi qadiron. Dalilul qudrat, maka dalilnya adalah sifat qudrat. Ini ahli sunnah nih. Lah kalau di luar ahli sunnah gimana? Oh, lain lagi. Allah itu qadiron katanya, bersifat yang berkuasa. Kenapa? Allah bersifat yang berkuasa karena Allah menguasai langit bumi. Karena semua langit bumi segala dikuasai Allah, maka Allah disebut yang berkuasa. Nah pertanyaannya, kalau Allah belum bikin langit bumi, belum ada yang dikuasai, Allah berkuasa enggak? Hah? Apa buktinya? Apa buktinya kalau Allah berkuasa? Ini salah dalil namanya, gitu loh. Makanya ahli sunnah ketika menyebut Allah itu qadiron tidak menghubungkan dengan langit dan bumi. Allah qadiron kenapa? Karena bersifat qudrat. Selesai. Mau bikin alam, mau nggak bikin alam, mau ada langit, mau nggak ada langit, Allah yang berkuasa. Kenapa? Karena bersifat qudrat. Ngantuk loh. Gitu. Jadi
Mereka orang-orang Mu'tazilah kenapa nggak mau pakai dalil kudrat? Karena mereka menolak sifat kudrat. Ini akibatnya nih. Akibat menolak sifat kudrat, nanti ketika ditanya Allah qadiron enggak? Oh qadiron. Apa buktinya? Menguasai langit bumi. Terus ditanya lah, kalau langit bumi enggak ada, belum dibikin, kan langit bumi jelas tadinya, sekarang baru. Nah sebelum ada, sebelum diciptakan Allah, Allah menguasai apa? Ya enggak menguasai apa-apa. Terus qadiron enggak? Ya qadiron lah, qadiron dari mana? Ini dampaknya menolak sifat kudrat gitu. Makanya Ahlussunnah menetapkan akalnya sehat. Oh Allah itu disebut yang berkuasa karena punya sifat kuasa. Dia disebut orang yang bertopi karena ada topi pada dirinya. Kalau nggak ada topi, bisa nggak? Ada orang disebut ya si bewok. Kenapa? Kalau nggak bewokan, bisa. Jadinya nama gitu. Bukan sifat, memang namanya bewok. Mau dicukur kayak mau nggak dicukur disebutnya bewok aja gitu loh. Ada orang panggilannya si gondrong, dia mau ada rambutnya ya gondrong, dibotakin. Kenapa? Karena namanya gitu loh. Nyambung. Lah ini kan sifatnya. Kalau sifat dia bergandengan dengan sesuatu gitu. Allah disebut qadiran karena bersifat kudrat. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini adanya sifat kudrat pada dirinya Allah. Wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujudihi ala wujubihi lahu ta'ala annal kauna qadiran lazimun li qiyamil qudrat bidzati ta'ala wa idza thabata lahu ta'ala kaunu qadiran istahala li kaunuhu ajizan. Kalau disebutkan secara mudah begini, apa dalilnya Allah itu wajib bersifat qadiran? Wajibnya Allah bersifat qadiran adalah bahwa keadaan Allah pada zatnya bersifat kuasa atau bersifat kudrat, maka dia lazim disebut qadiran. Ini Ahlussunnah nih, jelas nggak? Jadi kenapa kok ada sifat qadiran? Oh, karena Allah bersifat kudrat. Terus begitupun selanjutnya sampai mutakalliman. Allah wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu muridan. Allah disebut zat yang murid dan yang berkehendak. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil iradah lakinnaha lazimatun lil iradah. Qadiran muridan dengan iradah itu dua sifat yang berbeda. Yang satu wujudi, yang satu haliyah, bangsa keadaan, yang derajatnya nggak bisa dilihat. Tapi keduanya lazim bergandengan. Kalau ada sifat qadirah, sifat kudrat, pasti ada pula sifat qadiron. Kalau ada sifat iradah, pasti ada pula sifat muridan. Wa huwa amrun i'tibari, maka di sini disebutkan sifat muridan adalah amrun i'tibari. Laisa lahu tahaqqukun fil kharijil adhan. Sifat qadiran, sifat muridan itu enggak bisa sampai derajatnya dilihat oleh pancain. Balahu tahaqqukun fi nafsi wa fi dhihni. Maka itu hanya dipahami dalam hati dan dalam pikiran saja. Tidak sampai derajatnya bisa dilihat. Wadhiduhu dan lawannya kaunuhu karihan. Mustahilnya Allah bersifat karihan yang terpaksa. Mustahil. Ay adimal iradah, itu tidak adanya sifat iradah. Ini mustahil karena kita sudah bahas tuh wajib Allah bersifat iradah.
Wa dalilu ala dalika ay thubuti kauni ta'ala muridan. Apa dalilnya kalau Allah itu muridan? Wa dalilu Allah itu muridan adalah yatasifu bil iradah, yaitu Allah bersifat dengan sifat iradah. Wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujubillahu ta'ala anna kaunu muridan lazimun li qiyamil irada bidzatihi ta'ala. Dalilnya Allah bersifat muridan adalah Allah bersifat iradah. Wa khaitsu wajabat lahu ta'ala hadhihi sifat istahala alaihi dzidduhu. Maka apabila kamu sudah menemukan Allah wajib bersifat iradah, mustahil Allah bersifat lawannya. Terus berikutnya wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu aliman. Wajib Allah bersifat alim, yang berilmu. Wa wasifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil ilmi lakinnaha lazimatun lahu. Sifat ilmu, sifat aliman adalah sifat yang ada pada Allah, yang sifat ini azali. Kenapa enggak disebut qadim? Kenapa enggak disebut qadim? Karena itu sifat bangsa adamiyah, bukan wujudiyah gitu loh. Kalau wujudiyah maka disebut qadim. Kalau bukan wujudi maka disebut azali. Jadi sifat iradah, sifat alim adalah sifat yang bukan derajat sifat wujudi, maka disebut azaliyah. Maka dia beda tuh antara alim dan ilmu berbeda, tapi keduanya lazim. Wa amrun i'tibariyun laisa lahu tahaqqukun fil kharij bal fi nafsi wa fi dhihni faqat. Maka sifat alim itu adalah amrun i'tibari atau bangsa haliyah, keadaan, yang mana keadaan itu lazim pada adanya sifat ilmu, dan dia derajatnya nggak bisa dilihat oleh panca indera, tapi hanya dipahami di dalam hati saja. Pastilah kalau ada orang alim pasti karena sifat ilmu. Kalau enggak karena sifat ilmu enggak bisa. Bagaimana? Ada orang alim tapi enggak ada ilmunya, kan orang mikir enggak waras kan. Gimana sih ada orang alim tapi enggak ada? Lah alimnya dari mana? Oh namanya alim Pak. Oh bantep, namanya alim. Mau goblok juga alim. Oh namanya alim gimana? Kayak imam. Mbak saya ada santri namanya imam. Itu biar nggak ada makmumnya tetap imam gitu loh. Namanya imam gimana? Kalau sendirian, lu bukan imam, kenapa nggak ada makmumnya? Itu kalau jadi walaupun nggak ada makmum disebutnya imam. Terus wadiduhu kaunuhu jahilan, lawannya adalah Allah mustahil bersifat jahilan, yang bodoh. Wa dalilu ala dzalika dalilul ilmi. Dalilnya Allah itu mustahil jahilan adalah karena Allah bersifat ilmu. Wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujubi lahu ta'ala annal kauna aliman lazimun li qiyamil ilmi bihi ta'ala. Adapun dalilnya wajibnya Allah bersifat kaunu qadiran, kaunuhu aliman, karena lazimnya pada Allah wajib bersifat ilmu. Wa khaitu wajibat lahu ta'ala hadhihi sifat istahala alaihi didduha. Apabila kamu sudah menemukan wajibnya Allah bersifat ilmu, maka wajib pula Allah bersifat aliman. Terus wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu hayyan. Wajib Allah bersifat hayyan, yang maha hidup. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil hayati lakinnaha lazimatun laha.
Wajibnya Allah bersifat hayat, bersifat hayyan yang hidup. Hayyan adalah sifat yang azali, yang berbeda dengan sifat hayat, tapi keduanya lazim, tidak dipisahkan. Apa itu sifat hayyan? Bahwa amrun i'tibariyun atau haliyatun laisa lahu tahakkukun illa fi nafsi faqat. Sifat hayyan itu enggak bisa dilihat sebagaimana sifat hayat, karena dia derajatnya hanya keadaan dan hanya bisa dipahami saja. Ini ahli sunnah nih. Nah, kalau Mu'tazilah, Allah itu yang maha hidup. Kenapa? Karena Allah bikin kehidupan. Karena Allah menciptakan kehidupan, maka Allah disebut yang maha hidup. Nah, kalau Allah menciptakan kematian, terus yang maha mati lagi gimana? Kan nggak cocok. Jadi yang maha hidup nggak berhubungan dengan menciptakan kehidupan, nggak ada hubungannya. Nah, kalau Allah belum bikin kehidupan, maha hidup nggak? Ya nggak maha hidup. Ini kalau maha hidup dikaitkan sama bikin kehidupan, nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi maha hidup bagi Allah itu kaitannya karena pada dirinya Allah ada sifat hidup. Karena ada sifat hidup maka disebut yang hidup. Terus waziduhu mayyitun, dan lawannya adalah kaunuhu mayyitan. Mustahil lawannya jadi sifat yang hidup adalah yang mati. Wa dalilu ala dalika dalilu hayat. Kenapa Allah nggak disebut yang mati? Karena Allah bersifat hidup. Bagaimana ada sifat hidup disebut yang mati? Ya nggak bisa dong. Kalau disebut yang mati karena nggak adanya sifat hidup atau adanya sifat mati, maka disebut dia orang yang mati. Nah, kalau Allah ya nggak bisa disebut yang mati karena pada dirinya Allah ada sifat hidup. Wa dalilu ala wujubi lahu ta'ala, dan dalilnya bahwa Allah bersifat dengan yang hidup, anna kauna hayyan lazimun liqiyamil hayati bi ta'ala, karena pada dirinya Allah terdapat sifat hayat, yang keduanya lazim, tidak dipisahkan. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala hadhihi sifat istahala alaihi, maka apabila wajib Allah bersifat dengan sifat hayat, dengan sifat hayyan, maka mustahil Allah bersifat mayyitan atau lawannya. Terus wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunu sami'an basiran wa huma sifatani lahu ta'ala azaliyatani mughayyiratani li sam'i wal basar. Terus sama sami'an dan basiran. Ini semua di Quran ada nih. Alim Quran ada, sami'an basiran di Quran ada, hayyan di Quran ada, muridan di Quran ada, qadiran, semua disebut di Quran. 7 sifat ma'ani disebut dalam Al-Quran. Maka yang menetapkan keduanya lazim dengan sifat ma'ani adalah akal yang sehat. Apabila Allah disebut yang melihat, yang mendengar, dan yang melihat, itu pasti pada zatnya Allah terdapat sifat melihat dan mendengar. Lakinnahuma lazimatani lahuma, maka sifat sami'an basiran lazim dengan sama dan basar. Wahuma amrani i'tibariyani walikulli minhuma tahakkukun fi nafsi faqat. Maka keduanya adalah amrun i'tibari atau haliyah, yang mana keduanya hanya bisa dipahami saja tapi nggak bisa sampai derajatnya dilihat. Wadiduhuma kaunuhu asam wal am, dan lawannya dari melihat, mendengar dan melihat adalah yang tuli dan yang buta. Mustahil Allah disebut yang tuli dan yang buta. Kenapa? Karena Allah sudah kita buktikan bersifat sama dan basar. Wa dalilu ala dalika, apa dalilnya kalau Allah bersifat sama dan basar?
Dalilnya Allah itu sami'an basiron adalah karena bersifat sama dan basar. Wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujubihi ma lahu ta'ala annal kauna sami'an lazimun li qiyami sam'i bidzati ta'ala. Allah bersifat sami'an karena pada zatnya Allah terdapat sifat sama. Wa kaunuhu basiran, dan Allah disebut basiran lazimun li qiyamil basar bihi ta'ala, karena adanya sifat basar. Wa kaitu wajaba lahu ta'ala hataini sifatani istahala alaihi didduha. Terus wa yajibu bi ta'ala kaunuhu mutakalliman, yang akhir wajib Allah bersifat mutakalliman. Apa itu? Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil kalami lakinnaha lazimatun lahu. Yaitu wajibnya Allah bersifat dengan sifat mutakalliman, maka sifat mutakalliman adalah sifat yang azali, yang berbeda dengan sifat kalam, tapi keduanya lazim, bergandengan, berkaitan. Yalzamu min qiyamil kalam bidzati ta'ala kaunuhu ta'ala mutakalliman. Maka lazim adanya sifat kalam pada Allah, maka ada pula sifat mutakalliman. Wa laisa lahu tahaqqukun illa fi nafsi faqat. Tapi sifat kalam itu enggak bisa dilihat. Sifat mutakalliman enggak bisa dilihat oleh panca indera, hanya dipahami saja di dalam hati. Yang bisa dilihat panca indera mana? Sifat kalamnya, bukan mutakalliman. Wa dhidduhu kaunuhu abkama, lawannya dari sifat mutakalliman adalah abkam, yang bisu. Mustahil Allah disebut zat yang bisu. Kenapa? Wa dalilu ala dzalika dalilul kalam. Karena pada zatnya Allah berdiri sifat kalam. Bagaimana berdiri sifat kalam kok disebut yang bisu? Kan nggak bisa. Fa in syi'ta qulta wa dalilu ala dzalika wujubi lahu ta'ala annal kauna mutakalliman lazimun li qiyamil kalam bidzati ta'ala. Maka dalilnya atas wujub wajibnya Allah bersifat mutakallim karena pada zatnya Allah terdapat sifat kalam. Fa in syi'ta qulta lahu ta'ala kaunuhu mutakalliman istahala alaihi ta'ala kaunuhu akhras wa ma fi ma'nahu alladhi huwa dhiddu kauni ta'ala mutakalliman. Maka mustahil Allah bersifat bisu. Jadi dalil kalau Allah wajib bersifat mutakalliman. Selesai. Kita bahas sifat yang 20. Fahadihi sifatil wajibatul lahu ta'ala 20 wal mustahilatil 20 allati yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha tafsilan bidalilin walau ijmaliyan. Yang sudah kita bahas semuanya adalah yang wajib bagi Allah berjumlah 20 sifat. Yang mustahil bagi Allah juga 20 sifat. Maka semua ini wajib diketahui bagi tiap-tiap mukallaf. Dan wajib tahu secara terperinci. Wujud tahu, idam tahu, bakok tahu, mukhalafat, sampai mutakalliman tahu satu persatu pengertian sifat-sifat tersebut. Kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu gimana? Seminim-minimnya dosa, seberat-beratnya iman kamu diperselisihkan oleh ulama. Kan ngeri coba. Banyak orang menganggap, oh yang penting mau cari ini bib, daripada ngurusin sifat 20 ngapain pusing bib. Oh, atur aja. Tsumma yajibu ayataqida ijmalan annahu ta'ala mutasifun bi jami'il kamalati allati la yuhsiha illa Allah ta'ala.
Ini yang 20 ini wajib diketahui secara terperinci, satu persatu kamu harus tahu. Lah, apa sifat Allah itu cuma 20, Beb? Oh enggak. Sifat Allah enggak cuma 20, sifat Allah tak terhingga. Kok yang dibahas cuma 20? Oh, karena akal kita hanya sanggup menangkap dalil tentang sifat-sifat Allah secara terperinci itu 20 sifat. Adapun yang lain wajib kita imani secara garis besar, bukan terperinci. Jadi ada iman kepada Allah secara garis besar, ada iman secara terperinci. Yang terperinci mana? Ini yang sudah kita kaji. Yang garis besar mana? Wajib meyakini secara garis besar bahwa Allah bersifat dengan semua sifat sempurna yang tak terbatas, dan yang tahu hanya Allah. Kenapa? Karena selain Allah, walaupun Nabi itu terbatas pengetahuannya, gitu loh. Malaikat kayak orang alim, kayak wali, kayak terbatas pengetahuan, hingga mereka nggak bisa tahu semua sifat Allah secara terperinci. Kan nggak mungkin kamu bisa makhluk yang lemah, makhluk yang kecil mau memuat sifat-sifat Allah yang tak terbatas, nggak bisa. Jadi kita hanya bisa tahu keadaan Allah yang terbatas. Berapa yang terbatas? 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Adapun yang lainnya, sifat Allah yang wajib ada berapa? Nggak terbatas. Dan semua sifat Allah sempurna. Sempurna itu apa? Sifat yang sempurna artinya sifat yang layak dipuji, pantas dipuji. Nah, kalau sifat yang nggak sempurna, ya yang nggak layak dipuji. Jadi semua sifat Allah yang nggak terbatas, yang kita nggak tahu itu semuanya sifat-sifat yang terpuji. Wa anahu munazzahun an jami'in naqais allati la tuhsiha illallah. Dan Allah juga mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Yang mustahil bagi Allah apa 20 doang? Enggak. Yang mustahil bagi Allah juga tidak terbatas. Tapi kok kita tahunya 20? Karena akal hanya sanggup menangkap 20 secara terbatas. Adapun yang lainnya yang tak terbatas, itu kita ketahui secara garis besar bahwa Allah suci dari segala sifat kekurangan yang tidak terbatas. Jadi selesai nih, kita bahas sifat Allah dua macam. Sifat Allah yang terperinci udah kita bahas, jumlahnya berapa? 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Kemudian kita bahas yang kedua, sifat Allah secara garis besar, bahwa Allah bersifat dengan sifat sempurna yang tak terbatas, dan mustahil bersifat dengan sifat kekurangan juga tidak terbatas. InsyaAllah kita sambung yang akan datang, bicara lagi tentang derajatnya sifat. Nah, ini kalau kita nanti tahu nih, apa itu nafsiyah, apa itu salbiyah, apa itu ma'ani, dan apa itu ma'nawiyah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الدين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فتب تغسل كل حوبة آمين رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه مدد طاس صحبي الحمد لله في البر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.